حي على Islam, seimbang antara dunia dan akhirat. Fokus ke
Setidaknya yang kita harapkan bukan hanya yang banyak, tapi yang kita harapkan paling utama adalah yang berkah. Ziyadatul khair itu adalah masa berkah, kebaikan yang kemudian dengan itu bertambah kebaikan selanjutnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menggariskan beberapa poin agar usaha yang kita kerjakan dalam mencari rezeki itu bukan hanya rezeki yang melimpah, tapi yang utama adalah berkah. Yang pertama adalah ikhtiar semaksimal mungkin. Ini sebagaimana wasiat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ibunda Nabi Isa alaihissalam, yaitu Maryam binti Imran. Wa khuzi ilaiki bi jiz'in nakhlah tusaqit ilayhi rutban janiyah. Wahai Maryam, condongkanlah pohon kurma tersebut batangnya, maka kurma itu akan dekat dan kau akan mengambilnya dengan mudah. Ini adalah wasiat Allah kepada Maryam ketika Maryam berteduh di bawah pohon dalam kondisi lapar. Kata Allah, dekatkanlah dahan itu sehingga engkau bisa memetiknya dengan mudah. Ini artinya supaya mendapatkan kurma tersebut harus ikhtiar, mendekatkan. Maka ini pun jadi pelajaran bagi kita, tidak mungkin rezeki datang kepada kita turun dari langit tanpa ikhtiar kita. Kita harus ikhtiar semaksimal mungkin, dan setiap keringat yang kita keluarkan untuk mencari nafkah untuk diri dan keluarga kita, itu adalah pahala yang besar. Allah katakan, Rasulullah katakan dalam hadisnya, Innallaha yuhibbul 'abdal muqtarif faman kadda 'ala iyalihi kana mujahid fi sabilillah. Allah itu suka kepada hambanya yang berdekatan. Maka sesiapa yang berpeluh keringat mencari nafkah untuk keluarganya, kana mujahid fi sabilillah, maka dia seperti mujahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dinar anfaqtahu fi sabilillah wa dinar tasaddaqta bihi 'ala miskin wa dinar anfaqtahu 'ala ahlik a'dhamu ajran alladhi anfaqtahu 'ala ahlik. Satu dinar yang kau sedekahkan di jalan Allah, satu dinar kau yang menafkahkan untuk membebaskan budak, satu dinar yang kau sedekahkan untuk fakir miskin, dan satu dinar yang kau nafkahkan untuk keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang kau nafkahkan untuk keluargamu. Maka berikhtiarlah semaksimal mungkin selama kita masih sehat, selama Allah masih titipkan kepada kita Islam. Kemudian yang kedua, bertakwalah dalam mencari rezeki. Jangan sampai ada satu butir pun nasi yang masuk ke dalam perut kita, ke dalam perut keluarga kita dengan cara yang haram. Jangankan yang haram, yang subhat pun harus kita tinggalkan. Rasulullah katakan, al-halal bayyin wal haram wal haram bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat wa ma waqa fi syubhat wa fi haram. Yang haram itu jelas, yang halal itu jelas, dan di antara keduanya ada yang subhat. Maka siapa yang masuk ke wilayah subhat, dekat kepada perkara yang haram, maka pastikanlah apa yang kita bawa ke rumah itu adalah yang halal ibadah 100% halal. Jangan sampai masuk ke dalam perut kita, keluarga kita, itu akan menjadi bencana atau boleh jadi menjadi penghalang kepada kita untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bertakwalah kepada Allah mencari rezeki. Jangan korupsi, jangan mengandung riba dan segala hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang Allah gariskan dalam Al-Quran, bertawakallah setelah ikhtiar. Allah katakan dalam Al-Quran, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan. Innakum in tawakkaluna 'ala Allah la razaqakum kama yarzuqut tayr. Sesungguhnya kalian apabila bertawakal kepada Allah setelah ikhtiar, maka Allah akan berikan kepada kalian rezeki sebagaimana Allah berikan rezeki kepada seekor burung. Keluar dari kandangnya dalam kondisi lapar dan balik ke kandangnya dalam kondisi kenyang. Burung yang tidak Allah karuniakan akal pun bisa berikhtiar. Tetapi kita yang sudah Allah karuniakan akal, kemampuan, ikhtiar semaksimal mungkin, bertakwa dalam mencari rezeki, maka kemudian bertawakal, insyaallah akan Allah cukupkan sesuai dengan pandangan Allah ketika melihat kita. Tentunya takdir sudah Allah gariskan tentang rezeki kita. Itu yang ketiga adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya Allah yang memberi rezeki, kita hanya ikhtiar. Kemudian yang keempat, sebagaimana rahimahullah, jangan sampai ketika kita lelah bekerja, sibuk bekerja, mencari nafkah, mengerjakan berbagai macam proyek, jangan sampai meninggalkan satu kewajiban yang paling utama, yaitu adalah menunaikan salat. Innallaha la yubayyi'u 'amalan illa bis-shalah. Allah tidak akan memberkahi suatu amalan kalau amalan tersebut melalaikan daripada salat. Mencari nafkah adalah ibadah yang besar. Mencari rezeki adalah ibadah yang besar menyiapkan untuk keluarga kita. Tapi kalau proyek yang kita lakukan mencari nafkah
hilang pahala tersebut. Bahkan Allah jamin tidak akan ada keberkahan dari apa yang dia dapat. Hanya sebatas mengisi perut, kemudian keluar tidak ada kebaikan daripada itu. Maka sesibuk apapun ketika kita berikhtiar, ketika ada berkumandang, tinggalkan saja. Karena sejatinya Allah menciptakan kita adalah untuk melakukan ibadah yang paling utama, yaitu salat. Wa mu'ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, dan perintahkan keluarga untuk salat dan perintahkan mereka untuk sabar melakukannya. Ada berkumandang, tinggalkan segalanya. Tunaikan apa yang Allah perintahkan menjadi tujuan Allah menciptakan kita di dunia ini, yaitu mendirikan salat. Kemudian selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, kunci mendapatkan rezeki yang berkah adalah jangan lupa untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi dalam mencari rezeki ada sesuatu yang tidak disengaja, itu merupakan bagian yang syubhat. Maka banyak istighfar supaya segera Allah ampuni. Atau boleh jadi ada dosa-dosa kita yang kita belum mohon ampun kepada Allah, dan itu menjadi penyebab rezeki susah datang kepada kita. Rezeki masih tidak peninggalan kepada kita. Ini sebagaimana nasihat Nabi Nuh kepada kaumnya, "Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin." Dan aku katakan kepada kaumku, ya Rabb, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohon ampunlah kepada Allah, karena sesungguhnya Dialah Allah, Tuhan yang Maha Pengampun. Lalu apa kata Nabi Nuh selanjutnya? Yursilis samaa'a alaikum midrara. Kalau kau banyak istighfar, maka Allah akan turunkan hujan yang penuh berkah dari langit. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan Allah akan kurniakan anak-anak yang saleh dan rezeki-rezeki yang berkah. Maka banyak istighfar. Dulu di Madinah ada seorang lelaki yang zikirnya hanya dua. Yang pertama mengucapkan istighfar, dan yang kedua adalah mengucapkan hamdalah. Ketika ditanya oleh muridnya, wahai Syekh, kenapa engkau zikirnya hanya istighfar dan hamdalah? Beliau mengatakan, aku mengucapkan hamdalah karena aku khawatir ada rezeki yang Allah kerjakan kepada aku dan aku belum sempat bersyukur kepada Allah. Sementara aku istighfar karena aku khawatir ada satu dosa yang belum aku memohon ampun kepada Allah, dan itu menjadi penyebab karunia Allah tidak datang kepada aku. Ini memperbanyak istighfar. Dan yang terakhir, sebagai jemaat rahimahullah, agar pintu rezeki Allah bukakan dan itu menjadi pintu keberkahan bagi kita adalah jangan lupa ketika rezeki sudah sampai kepada kita. Kalau itu sudah sampai nisab dan haul, tunaikan zakatnya 25%. Kalaupun belum sampai nisab zakat dan belum sampai haul, maka paksakan mengeluarkan sewajarnya tanpa mengabaikan kepentingan kita dan keluarga kita untuk orang-orang yang membutuhkan. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu, dan apa yang engkau sedekahkan untuk orang lain, maka Allah pasti akan menggantinya. Ini beberapa poin dari Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan bagaimana menjemput rezeki dengan berkah. Tentunya tidak hanya banyak, tapi yang berkah yang paling utama, dan mudah-mudahan ini menjadi jalan Allah memudahkan segala urusan kita. Barakallahu li wa lakum wa barakallahu lakum. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah mustafa al-maqas bil Qur'an hudan wa shifa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Sidang jemaat azza wa jalla iyyakum. Khutbah kedua ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak harapan yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling utama adalah kebaikan di dunia dan di akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Alhamdu bil Islam wa lakal hamdu bil iman ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa li sultani. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaytah, wa la 'ayban illa satartah, wa la mu'assiran illa ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم